Pramugari Amerika ini menyesal setelah mengusir penumpang asal Indonesia. Karena ternyata dia adalah. Lia melangkah naik ke pesawat dengan percaya diri. Penampilannya mencuri perhatian. Ia mengenakan jas yang pas dipadukan dengan gaun elegan. Rambut keriting alaminya jatuh indah di wajahnya. Di tangan kanan, ia membawa tas laptop kulit, sementara di tangan kiri, ia menggenggam boarding pass. Dengan tenang, ia berjalan menyusuri lorong pesawat, memeriksa nomor kursi yang dilewatinya. Meskipun tampak santai, ada tekad di matanya yang menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah terganggu. Begitu sampai di kursinya di kelas 1, ia tersenyum sopan kepada penumpang di sebelahnya, lalu meletakkan tasnya di kompartemen atas dan duduk. Tanpa membuang waktu, ia mulai menulis di buku catatannya, sepenuhnya fokus pada tulisannya tanpa menyadari pandangan penasaran dari beberapa penumpang lain. Tak lama kemudian, Miranda, salah satu pramugari, berjalan cepat menyusuri lorong pesawat. Dengan seragam rapi dan tatapan tajam, ia seperti sedang memeriksa setiap penumpang yang dilewatinya. Saat matanya tertuju pada Lia, langkahnya melambat sejenak. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada Lia, meskipun tidak langsung jelas apa alasannya. Wajah Miranda mengernyit sesaat sebelum ia akhirnya mendekati Lia. "Permisi, boleh saya lihat boarding pass Anda?" tanya Miranda dengan nada sopan namun tajam. Lia menatapnya sejenak, sedikit terkejut, tetapi tetap tenang. "Tentu," jawabnya, sambil menyerahkan boarding pass dengan senyum kecil. Miranda memeriksa tiketnya dan sedikit mengernyit. "Ini untuk kelas 1, kan?" "Iya, benar," jawab Lia dengan suara mantap. Miranda tampak berpikir sejenak sebelum mengembalikan boarding pass tersebut. Wajahnya masih menunjukkan keraguan, tetapi ia akhirnya berjalan pergi. Lia hanya mengangkat bahu dan kembali menulis di buku catatannya, tidak terlalu peduli dengan kejadian tadi. Namun, Miranda tampaknya masih merasa ada yang aneh. Ia berbicara pelan dengan pramugari lain yang berada di dekatnya, sesekali melirik ke arah Lia. Kali ini, Miranda kembali mendekati Lia. "Maaf. Bisakah Anda menyisihkan waktu sebentar? Saya perlu memverifikasi sesuatu," katanya. Lia terkejut, tetapi tetap tenang. Ia menutup laptopnya dan mengikuti Miranda. Beberapa penumpang di kelas 1 saling melirik dan berbisik pelan, penasaran dengan situasi yang terjadi. Namun, wajah Lia tetap tenang, tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Setelah sampai di area yang lebih sepi, Miranda menarik napas dalam dan menyilangkan tangan di depan dadanya. "Saya rasa ada kesalahan dengan pemesanan Anda. Kursi ini seharusnya bukan milik Anda." Lia mengerutkan kening. "Itu tidak mungkin. Saya sudah memesan dan mendapatkan konfirmasi," jawabnya tegas. "Bisakah Anda cek lagi?" Miranda tetap dengan sikap dinginnya. "Saya sudah mengeceknya. Saya rasa kursi ini tidak tepat untuk Anda. Anda harus pindah ke kabin utama." Kata-kata itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, wajah Lia menunjukkan ekspresi tak percaya. Lia merasa percaya diri, meskipun sedikit kesal. Namun, ia cepat mengendalikan emosinya. "Saya tidak paham. Tiket saya sah. Kenapa saya harus pindah?" tanyanya. Miranda menegaskan dengan suara lebih keras. "Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Pindah sekarang, atau saya akan memanggil keamanan." Lia menatapnya tajam, tetapi hanya mengangguk sekali dengan tenang. Ia kembali ke kursinya untuk mengambil barang-barangnya. Semua penumpang di pesawat tampaknya memperhatikan kejadian itu, dan bisik-bisik mulai terdengar saat Lia berjalan ke bagian belakang pesawat diiringi oleh Miranda. Lia merasakan pandangan para penumpang lain mengikuti langkahnya. Namun, ia tetap berjalan tegak, genggamannya pada tas laptop sedikit lebih erat. Sesampainya di kabin utama, Miranda menunjuk ke kursi kosong di deretan tengah. Lia meletakkan tasnya di bawah kursi dan duduk tanpa berkata apa-apa. Miranda segera meninggalkannya untuk kembali menjalankan tugasnya. Lia menatap keluar jendela. Wajahnya tetap tenang, meskipun pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan dengan cepat. Begitu menekan tombol kirim, senyuman kecil muncul di sudut bibirnya. Suasana di sekitarnya tampak tenang, tetapi ada ketegangan yang jelas terasa. Meskipun para penumpang lain tampak tidak peduli, Lia tetap fokus pada ponselnya, diam-diam mulai menyiapkan rencana besar. Sementara itu, Miranda masih sibuk dengan pekerjaannya. Ia merasa telah menangani masalah dengan tepat, dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul sudah berlalu. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Entah kenapa, ia merasa belum sepenuhnya yakin dengan keputusannya.
Dengan hati-hati, ia melirik ke arah Dennis. Dennis mengangkat alis. Wanita yang mana? Tanyanya. Yang saya pindahkan ke ekonomi, jawab Miranda. Dia punya tiket kelas 1, tapi entah kenapa saya merasa dia tidak cocok di sana. Dennis mengernyit. Maksudmu, tidak cocok bagaimana? Miranda ragu sejenak, menyadari bahwa ia harus berhati-hati dalam menjelaskan. Rasanya hanya insting saja. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal, kan? Dennis tampak tidak yakin. Insting saja tidak bisa dijadikan alasan untuk memindahkan seseorang tanpa alasan jelas. Apa dia punya masalah? Tanyanya agak tajam. Miranda mencoba menjawab, enggak sih, tapi... Dennis memotongnya dengan tatapan tajam. Kamu harus pastikan ini tidak menjadi masalah, Miranda. Penumpang kelas 1 tidak suka dipindahkan sembarangan, apalagi jika itu dilakukan oleh pihak maskapai. Miranda membuka mulut hendak menjawab, tetapi sebelum sempat, telepon Dennis berdering. Dennis mengambilnya dan mendengarkan sebentar, lalu menatap Miranda dengan ekspresi campuran antara penasaran dan khawatir. Ini untuk kamu, katanya, menyerahkan telepon itu kepada Miranda. Jantung Miranda berdegup kencang saat ia mengambil telepon tersebut. Miranda mengambil telepon itu dengan tangan sedikit gemetar. Ini Miranda, katanya, suaranya berusaha tetap tenang namun terdengar tegas. Di ujung telepon, suara dari kantor eksekutif maskapai terdengar jelas. Kami menerima keluhan langsung tentang insiden yang melibatkan penumpang kelas 1. Kami butuh laporan rinci saat mendarat. Untuk sementara, pastikan semua penumpang diperlakukan dengan hormat dan jangan mengubah tempat duduk tanpa alasan yang sah. Wajah Miranda memucat saat kata-kata itu meresap. Iya, tentu, jawabnya dengan gugup. Saya akan pastikan semuanya ditangani dengan baik. Ia menutup telepon dan merasakan tangannya masih gemetar. Dennis mengamati Miranda dengan tajam, ekspresinya datar. Ada apa? Tanyanya. Enggak ada, jawab Miranda cepat. Meskipun nada suaranya terdengar gelisah. Ia memandang ke arah kabin utama, tempat Lia duduk dengan postur tenang yang kini terasa berbeda. Seakan-akan Lia tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Sementara itu, Lia tetap duduk dengan tenang, buku catatannya tertutup di pangkuannya. Ia tampaknya tidak mendengar percakapan yang terjadi, tetapi ketika Miranda kembali menjalankan tugasnya, senyum kecil muncul di wajah Lia. Ia baru saja mulai menggoyahkan posisi Miranda, dan Miranda baru menyadari bahwa badai sedang menuju ke arahnya. Miranda berusaha mengusir rasa cemasnya, tetapi panggilan telepon itu terus terngiang di pikirannya. Ia mencoba fokus menyapa penumpang dengan senyuman palsu dan melanjutkan tugas-tugasnya. Namun, pandangannya terus tertuju pada Lia yang duduk santai di kabin utama. Lia terlihat sama sekali tidak terganggu, dan hal itu justru semakin membuat Miranda gelisah. Lia duduk dengan tenang, sesekali melihat jam tangannya, lalu menyilangkan kaki dan membuka majalah penerbangan. Ia membolak-balik halaman tanpa tujuan, tampak santai bagi siapapun yang memperhatikannya. Namun, di dalam pikirannya, setiap langkah dalam rencananya berjalan sempurna seperti yang ia harapkan. Miranda menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia melirik ke arah Clara, salah satu pramugari lainnya, lalu berbisik, "Bisa tolong bawakan segelas air ke penumpang di kursi 12A." Clara mengangguk dan kembali beberapa saat kemudian dengan segelas air dan serbet kecil. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di meja tray Lia. "Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saya," kata Clara dengan ramah. Lia tersenyum lebih lebar. "Terima kasih, Clara," jawabnya, membaca nama di badge pramugari itu. Clara membalas dengan senyum kecil sebelum melangkah pergi. Dari kejauhan, Miranda memperhatikan interaksi tersebut dengan perasaan semakin tidak nyaman. Cara Lia berbicara dengan Clara begitu santun dan tenang, sangat berbeda dari narasi yang Miranda buat tentangnya. Hal itu mengganggunya lebih dari yang ia akui. Miranda merasa ingin menguasai kembali situasi, tetapi setelah telepon dari kantor eksekutif, ia tahu harus lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Pesawat terbang di ketinggian 30.000 kaki. Suara mesin pesawat menjadi latar yang stabil bagi ketegangan yang semakin terasa di dada Miranda. Ia menuju gali, di mana Dennis sedang menyiapkan minuman untuk penumpang. "Ada sesuatu tentang Lia, dia punya koneksi," kata Dennis dengan pelan. Kata-kata itu membuat Miranda terdiam. Namun, ia tidak menjawab dan hanya sibuk dengan tugasnya, mengatur cangkir-cangkir, meskipun pikirannya jauh dari situasi itu. Siapa sebenarnya Lia? Dan kenapa ia merasa telah salah menilai wanita itu? Di saat yang sama, ponsel Lia bergetar di pangkuannya.
Ia melirik layar, ekspresinya tetap tenang. Pesannya singkat, all set. Monitoring. Lia menyelipkan ponselnya kembali ke tas lalu meneguk sedikit air. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seolah waktu berjalan begitu lambat baginya. Beberapa penumpang yang duduk dekat Lia mulai merasakan ketegangan antara dirinya dan Miranda. Seorang pria di seberang lorong mendekat sedikit dan berbisik, "Pramugari itu mengganggu kamu ya?" Lia menatapnya tanpa ekspresi, lalu menjawab pelan, "Tentu tidak, karena semua akan segera diatasi." Pria itu mengangkat alis, sepertinya merasa ada cerita lebih di baliknya, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia kembali memandang keluar jendela, menikmati pemandangan awan yang membentang luas di luar. Suasana tampak tenang, tetapi di dalam pikirannya, roda-roda rencana Lia terus berputar dengan sempurna. Sementara itu, ketegangan dalam diri Miranda semakin terasa. Setiap detik terasa semakin panjang. Miranda semakin gelisah setiap kali melirik ke arah Lia. Wanita itu duduk dengan tenang dan penuh wibawa, sebuah ketenangan yang justru semakin membuat Miranda tidak nyaman. Ketika Dennis mendekatinya lagi digali, ia menyerahkan secari kertas. "Kapten ingin bicara denganmu," katanya pelan. "Apa? Kenapa?" tanya Miranda, suaranya sedikit lebih tajam dari yang ia maksudkan. Dennis hanya mengangkat bahu, meskipun matanya menunjukkan ketidaksetujuan. "Pokoknya pergi saja," jawabnya, memberi tanda agar Miranda segera pergi. Miranda melangkah menuju kokpit, dan saat pintu tertutup di belakangnya, ia merasa terisolasi. Kapten Haris, pria paruh-baya dengan sikap tenang namun tegas, menoleh ke arahnya. Kopilot hanya melirik sekilas sebelum kembali fokus pada kontrol pesawat. "Kapten Haris," sapa Miranda dengan hati-hati. Dengan nada terkendali, Kapten Haris berkata, "Kami baru saja mendapat panggilan lagi dari kantor eksekutif." Jantung Miranda berdegup kencang. "Saya." Kapten Haris mengangkat tangan, memotong kata-katanya. "Ini serius. Penumpang yang kamu pindahkan, Miss Lia Charter, bukan penumpang biasa. Dia memiliki koneksi langsung dengan pihak maskapai, dan kita telah menerima instruksi khusus untuk memastikan dia diperlakukan dengan sangat hormat selama sisa penerbangan." Ketika Miranda melintas di depannya, sekilas Lia menatapnya dengan pandangan singkat. Tidak ada niat jahat di matanya, hanya ketenangan yang menenangkan, seolah tahu bahwa semua ini akan berakhir dengan baik. Miranda merasakan perasaan kacau di dalam dirinya, merasa sepenuhnya kehilangan kendali, dan itu sangat mengganggunya. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Langkah kaki Miranda terhenti sejenak ketika ia kembali ke gali, napasnya terengah-engah. Ia berusaha fokus pada tugas, tetapi kata-kata kapten terus bergema dalam pikirannya. Dia terhubung dengan Dewan. Kata itu menghantamnya seperti pukulan keras di perut. Bagaimana bisa ia melewatkan sesuatu yang begitu penting? Miranda selalu bangga dengan instingnya, namun kini insting yang sama itu tampaknya telah mengecewakannya. Ia bersandar di meja, kedua tangannya menggenggam tepi meja dengan erat. Dennis mengamatinya dari sudut ruangan, sedang mengatur makanan ringan. "Kamu kelihatan kacau," katanya hati-hati. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Miranda terdiam sejenak, akhirnya menghela napas dan berbicara dengan suara rendah. Saya nggak tahu. Saya pikir. Entahlah. Saya nggak tahu apa yang saya pikirkan." Ia terdiam, menyadari betapa anehnya perkataannya. Sementara itu, di kabin utama, Lia kembali menatap jam tangannya. Penerbangan mulai mendekati setengah perjalanan, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia merogoh tas dan mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan singkat, "Hampir waktunya." Setelah itu, ia menyimpan kembali ponselnya dan bersandar dengan santai di kursinya. Ketenangan tetap tergambar di wajahnya, namun penumpang di sekitarnya semakin penasaran. Pria yang duduk di seberang lorong, yang sempat berbicara dengan Lia, maju sedikit, suaranya hampir berbisik. "Kamu yakin semuanya baik-baik saja?" Pramugari itu terlihat cukup tegang tadi. Lia tersenyum tipis, suaranya sopan namun tegas. "Terima kasih atas perhatian Anda, tapi semuanya sudah terkendali." Pria itu mengangguk, meskipun ekspresinya menunjukkan keraguan. Kepercayaan diri Lia begitu kuat, dan itu membuat pria itu bertanya-tanya apakah ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik ketenangannya. Di bagian depan pesawat, Miranda berusaha mengumpulkan kembali keberaniannya. Ia berjalan melalui kabin kelas 1, memeriksa penumpang dengan senyuman yang dipaksakan, terlihat rapuh. Namun, pikirannya terus melayang,
terbebani oleh fakta bahwa Lia ternyata terhubung dengan Dewan Direksi Maskapai. Tidak hanya itu, cara Lia menangani semua situasi sejauh ini membuat Miranda merasa semakin cemas. Lia tak pernah meninggikan suara, tak pernah kehilangan ketenangannya. Pengendalian diri semacam itu sangat langka dan berbahaya. Ketika Miranda kembali ke gali untuk menyiapkan servis berikutnya, sebuah bunyi cime terdengar, menandakan akan ada pengumuman. Suara kapten terdengar melalui interkom, tenang dan profesional. Selamat pagi para penumpang. Terima kasih telah memilih untuk terbang bersama kami hari ini. Penerbangan kami berjalan lancar dan kami diperkirakan akan tiba tepat waktu. Silakan lanjutkan menikmati penerbangan Anda dan jangan ragu untuk menghubungi kru kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Pengumuman rutin itu terasa sangat berbeda bagi Miranda, seolah setiap kata mengingatkannya pada kesalahan yang semakin besar. Sekali lagi, ia melirik ke arah kabin utama dan, untuk kejutan dirinya sendiri, Lia menatapnya dengan tenang, memberikan anggukan kecil, hampir tidak terlihat. Itu bukan anggukan yang sombong atau menantang, hanya pengakuan yang tenang dan percaya diri. Gerakan kecil itu membuat bulu kuduk Miranda meremang. Apapun yang sedang direncanakan oleh Lia, Miranda mulai menyadari bahwa ia benar-benar tidak siap menghadapinya. Suara mesin pesawat memenuhi kabin, namun ketegangan antara Miranda dan Lia begitu mencolok, tidak bisa diabaikan. Miranda berusaha fokus pada tugasnya, tetapi setiap gerakannya terasa mekanis, terpaksa. Pikirannya kabur, dipenuhi rasa cemas. Ia menghindari menatap ke kabin utama, namun perasaan bahwa Lia begitu tenang itu seolah menekan dirinya, seolah Lia sedang mengatur sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Di kabin utama, Lia tetap duduk dengan tenang. Sesekali ia melirik jamnya lalu menatap layar kecil di depan kursinya yang menunjukkan perjalanan pesawat. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, namun hilang begitu cepat. Ia sedikit membungkuk, mengeluarkan buku catatannya, dan mulai menulis lagi. Tulisan tangan Lia rapi dan teratur, setiap kata dipilih dengan hati-hati. Bagi orang yang melihat, itu mungkin tampak seperti momen biasa, tetapi bagi Lia, setiap detail itu penting. Sementara itu, ketidaknyamanan Miranda semakin mendalam. Ia kembali ke gali dan bersandar di meja, kedua tangannya disilang dengan ketat. Dennis, yang sudah memperhatikan sikapnya sepanjang penerbangan, akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Kamu tegang banget sejak telepon itu," ujar Dennis, suaranya rendah namun tegas. "Apa sebenarnya yang terjadi?" Miranda menghela napasnya. "Penumpang yang saya pindahkan itu punya koneksi penting." Dennis menatapnya tajam. "Sepenting apa sampai kapten harus ikut campur?" Dennis menatap Miranda dengan ekspresi tajam. "Itu peringatan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya?" "Saya nggak melakukan apa-apa," jawab Miranda cepat, meskipun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Ia menggigit bibirnya, frustrasi mulai meluap. "Harusnya saya bagaimana? Dia nggak terlihat seperti seseorang yang cukup kaya untuk duduk di kelas 1, atau seperti penumpang lain di sana." Dennis diam sejenak, menatapnya dengan kecewa. "Harusnya kamu biarkan saja. Sekarang kamu sudah membuat masalah besar yang nggak kamu duga." Saat Dennis kembali melanjutkan tugasnya, kepanikan mulai merayapi Miranda. Ia tahu Dennis benar, tapi sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Tatapannya kembali tertuju ke arah kabin utama. Lia masih duduk dengan tenang, buku catatannya telah ditutup dan disimpan. Senyum tipis yang sebelumnya ada kini telah hilang, digantikan ekspresi penuh tekad. Saat itu, bunyi cime kembali terdengar. Jantung Miranda berdegup kencang. Namun, kali ini hanya tanda ada panggilan masuk di telepon gali. Ia meraih telepon dengan tangan sedikit gemetar. "Gali ini, Miranda," katanya, berusaha menahan gemetar dalam suaranya. "Ini kapten," terdengar suara di ujung telepon. "Kami menerima komunikasi lagi dari kantor eksekutif. Mereka meminta agar Miss Lia Charter diberikan layanan prioritas penuh untuk sisa penerbangan. Pastikan dia merasa nyaman dan mohon meminta maaf secara pribadi atas ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya." Miranda menelan ludah, napasnya tercekat. "Iya, kapten," jawabnya dengan suara serak sebelum menutup telepon. Ia berdiri terdiam sesaat, merasakan beratnya situasi yang kini menghimpit dirinya. Permintaan itu bukan sekadar saran, itu adalah perintah langsung yang tak bisa ia abaikan. Dengan sisa ketenangan yang ada, Miranda mengumpulkan dirinya dan bersiap untuk mendekati Lia sekali lagi. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, Miranda bisa merasakannya, dia sudah tidak lagi memegang kendali. Dengan tangan gemetar,
Miranda keluar dari gali membawa nampan berisi air mineral yang berkilau di bawah cahaya kabin. Ketenangannya telah hilang, digantikan oleh ketegangan yang tampak jelas di wajahnya. Saat ia melangkah menuju kabin utama, setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Keputusan-keputusan yang ia buat sebelumnya kini menjadi beban yang mengikatnya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang membawa segelas air. Ini adalah pengakuan tak terucapkan bahwa ia telah melampaui batas. Ketika ia tiba di kursi Lia, Miranda ragu sejenak. Nampan di tangannya sedikit gemetar. Lia menatapnya, ekspresinya tetap tenang dan tak terbaca. Udara di antara mereka terasa semakin berat. Dengan paksa, Miranda mencoba tersenyum. Miranda terdiam sejenak sebelum menghela napas dalam. Saya, katanya ragu, saya ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Saya tidak bermaksud mengganggu kenyamanan Anda. Mohon terima ini sebagai tanda permintaan maaf saya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meletakkan segelas air mineral di atas meja kecil di hadapan Lia. Lia menatap gelas itu sejenak sebelum mengangkat pandangannya ke arah Miranda. Suaranya lembut, tetapi penuh makna. Saya rasa perlu lebih dari sekadar minuman untuk memperbaikinya. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan lembut, terasa seperti tamparan bagi Miranda. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengendalikan emosinya. Jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya, tolong beritahu saya, katanya terbata-bata. Lia tetap diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan tenang, saya tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Miranda mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia menundukkan kepala, merasa semakin kecil di hadapan Lia. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, jangan ragu untuk memberitahu saya. Tanpa menunggu balasan, Miranda segera berbalik dan berjalan cepat kembali ke gali. Pipinya memanas karena rasa malu, dan pikirannya berputar liar, penuh dengan kekhawatiran akan konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa Lia bukan sekadar penumpang biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan sekarang, Miranda hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dennis memperhatikan Miranda dari sudut mata saat ia kembali ke gali. Gimana? Tanyanya hati-hati. Miranda menggelengkan kepala, suaranya hampir tidak terdengar. Dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dennis menghela napas panjang. Ekspresinya suram. Aku sudah bilang, orang-orang seperti dia nggak main-main. Kamu seharusnya sadar sejak awal. Miranda hanya bisa menggigit bibir, mencoba menahan rasa panik yang semakin besar. Dari kabin utama, pikirannya terus berputar-putar, menimbang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Di kabin utama, Lia menutup bukunya dengan tenang dan meletakkannya kembali ke dalam tas. Ia menyesuaikan posisi duduknya, tegak dan terkendali, seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Percakapan samar terdengar di sekitarnya, tetapi ia tidak menggubrisnya. Fokusnya tetap tak tergoyahkan. Setiap gerakannya sangat terukur, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, interkom berbunyi. Suara kapten terdengar jelas dan penuh wibawa. Para penumpang yang terhormat, kita akan segera bersiap untuk pendaratan. Mohon pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dan meja lipat dalam posisi tegak. Kru kabin, persiapkan untuk pendaratan. Pengumuman itu memicu sedikit kegaduhan di antara penumpang yang mulai merapikan barang-barang mereka. Namun, bagi Miranda, pengumuman itu hanya menambah beban yang sudah ia rasakan. Ia tahu bahwa begitu pesawat mendarat, semua yang telah terjadi di udara akan membawa konsekuensi yang mungkin tidak bisa ia hindari. Saat pesawat mulai menurun menuju pendaratan, para penumpang menyesuaikan posisi duduk dan mengamankan barang-barang mereka. Clara, pramugari yang sebelumnya mencoba membantu Lia, kembali ke baris tempat Lia duduk. Ia tersenyum hangat meskipun ada sedikit kecemasan di matanya. Ada yang bisa saya bantu sebelum kita mendarat, Nona? Tanyanya dengan sopan. Lia hanya mengangguk singkat, matanya tetap fokus pada pemandangan di luar jendela. Sementara itu, Miranda sibuk melakukan pemeriksaan terakhir sebelum pendaratan. Gerakannya kaku dan mekanis, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral meskipun pikirannya dipenuhi kecemasan. Arahan kapten dan kata-kata Lia yang halus namun penuh makna terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak kunjung reda. Di sisi lain, Lia tetap tenang.
Jari-jarinya bertumpu ringan di sandaran kursi sementara matanya mengamati pemandangan kota tujuan yang mulai terlihat. Meskipun Miranda sedang mengalami kepanikan, Lia justru merasa sepenuhnya mengendalikan situasi. Setiap langkah dalam perjalanan ini telah berlangsung sesuai harapannya, dan ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat pesawat mendarat dengan mulus, para penumpang menghela napas lega. Sabuk pengaman mulai dilepas, dan mereka segera mengambil barang-barang dari kompartemen atas. Keriuhan biasa setelah pendaratan terdengar di seluruh kabin, namun Miranda masih merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya. Ia menyadari betul keberadaan Lia dan dampak dari tindakan yang telah ia lakukan. Lia tetap duduk meski tanda sabuk pengaman sudah dimatikan. Ia tidak terburu-buru. Dengan tenang, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel, mengetik pesan singkat, "Kita sudah mendarat. Bersiaplah." Setelah itu, ia menyimpan ponselnya kembali dan melirik ke arah depan pesawat. Miranda berdiri di dekat pintu keluar, menunggu para penumpang turun satu persatu. Matanya tanpa sadar mencari Lia di antara mereka. Ketika tatapan mereka bertemu, perut Miranda terasa mual. Pintu kabin terbuka, dan udara sejuk dari jet bridge menyusup ke dalam pesawat. Para penumpang mulai turun, bercakap-cakap santai dengan kru pesawat, seolah tidak ada ketegangan yang sedang berlangsung. Namun, Miranda tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Lia tidak langsung bergabung dengan antrean. Ia menunggu hingga lorong hampir kosong sebelum akhirnya berdiri dan mengumpulkan barang-barangnya. Setiap gerakannya tetap terukur, tenang, dan tidak terburu-buru. Saat akhirnya Lia mencapai pintu keluar, Miranda berdiri tegak, memaksa dirinya untuk menatap mata wanita itu. "Terima kasih telah terbang bersama kami, Nona," katanya. Suaranya hampir tidak stabil. Lia berhenti sejenak, menatap Miranda dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyum tipis tersungging di bibirnya sebelum ia melangkah keluar tanpa mengatakan apapun. Miranda berdiri dengan kaku di dekat pintu keluar pesawat, pikirannya berkecamuk dengan kecemasan yang semakin meningkat. Para petugas keamanan yang baru saja naik ke dalam kabin kini mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Mereka memindai situasi dengan tenang, lalu salah satu dari mereka menatap Miranda dengan penuh arti. "Apakah Anda Miranda?" Suara petugas itu terdengar tegas namun tetap profesional. Miranda menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. "Iya, ada apa?" "Kami perlu Anda ikut bersama kami," kata petugas itu tanpa basa-basi. Miranda hanya diam saat petugas mengawalnya keluar dari pesawat. Postur tubuhnya yang kaku menandakan kecemasannya yang semakin memuncak. Kru yang tersisa di dalam pesawat saling bertukar pandang, bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung. Di luar terminal, Lia berdiri di dekat gerbang, ponsel di tangannya. Dia menyaksikan dengan tenang bagaimana Miranda dibawa pergi oleh petugas keamanan. Tidak ada ekspresi yang jelas di wajahnya, hanya ketenangan yang mengesankan bahwa semua ini sudah sesuai dengan rencananya. Lia tidak perlu menoleh ke belakang saat dia berjalan menuju tempat pengambilan bagasi dengan langkah mantap dan penuh tujuan. Semua roda yang ia gerakan telah berjalan dengan sempurna, dan kini situasi berada tepat di tempat yang ia inginkan. Di dalam terminal, energi sibuk para penumpang yang baru saja turun dari pesawat berlawanan dengan suasana dingin dan menekan yang kini menyelimuti Miranda. Dia dibawa ke ruang tahanan keamanan, sebuah ruangan kecil dengan meja tunggal dan 2 kursi. Petugas yang mengawalnya keluar dari pesawat kini berdiri di dekat pintu dengan ekspresi profesional yang tidak memberi ruang untuk negosiasi. Miranda duduk di kursi kecil itu. Ruangan yang terasa steril dan dingin membuat napasnya terasa semakin berat. Petugas di depannya memberinya sedikit waktu untuk menenangkan diri, tetapi keheningan di ruangan itu sangat menyesakkan. Setiap detik yang berlalu semakin menyulitkan Miranda untuk mengendalikan sarafnya. Akhirnya, dia membuka mulut. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya tidak bermaksud ini terjadi," katanya, matanya melirik ke arah petugas di depannya. "Saya hanya mengikuti prosedur. Saya pikir. Salah satu petugas mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, ekspresinya tetap datar. "Apa yang membuat Anda berpikir begitu?" Bibir Miranda terkatup. Dia ingin menjawab, tetapi ragu. Kebenaran yang menyakitkan terlintas di benaknya, bahwa semua ini berasal dari asumsi dan biasnya sendiri. Saya tidak tahu." Gumamnya, suaranya bergetar. Dia tidak bertingkah seperti penumpang lain di kelas 1. Petugas itu saling bertukar pandang dengan rekannya sebelum menjawab. Suaranya tetap tenang namun penuh makna.
Tidak bertingkah seperti penumpang lain bukanlah alasan untuk memperlakukan seseorang secara berbeda ketika tiket mereka sah. Apakah dia melanggar aturan? Apakah dia melanggar kebijakan maskapai? Miranda menggeleng, telapak tangannya terasa basah oleh keringat. Tidak, jawabnya pelan. Petugas itu menatapnya tajam sebelum memotong. Jadi, Anda bertindak tanpa alasan? Nona Lia Charter berhak duduk di kursi yang sudah dibayar. Tindakan Anda telah menempatkan maskapai dalam posisi yang sangat sulit. Jantung Miranda terasa jatuh lebih dalam. Beratnya kata-kata itu mulai terasa. Dia ingin membela diri, menjelaskan tindakannya, tetapi fakta-fakta yang ada tak terbantahkan. Keputusan yang dia buat hanya berdasarkan asumsi semata, dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, Lia sudah berada di tempat pengambilan bagasi. Dia berdiri dekat dengan konveyor, ponselnya menempel di telinga, suaranya tenang namun penuh kepastian. Ya, tim keamanan sudah membawanya untuk diinterogasi. Pastikan Dewan Direksi meninjau rekaman dan pernyataan yang ada. Saya ingin masalah ini diselesaikan secara profesional namun menyeluruh, kata Lia. Dia mendengarkan lawan bicaranya sejenak, kemudian mengangguk sedikit. Terima kasih. Lia menutup telepon, lalu menarik kopernya dengan mudah. Di sekelilingnya, beberapa penumpang dari penerbangan yang sama memandangnya dengan campuran rasa penasaran dan hormat. Namun, Lia tidak mengindahkan mereka. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada langkah selanjutnya. Terminal dipenuhi dengan hiruk-pikuk kedatangan dan keberangkatan, tetapi Lia bergerak dengan tujuan yang jelas. Dia telah mengubah kejadian yang penuh prasangka dan penghinaan menjadi sebuah kesempatan untuk akuntabilitas dan perubahan sistemik. Dan dia belum selesai. Kekuatan tenang Lia serta pemikirannya yang strategis telah menyiapkan panggung bagi sebuah pertanggungjawaban yang tak akan terlupakan, baik oleh Miranda maupun maskapai itu. Sementara itu, Miranda masih duduk di ruang kecil itu. Napasnya pendek, beban situasi semakin berat. Petugas yang menginterogasinya memberi sedikit waktu untuk dia menenangkan diri, tetapi suasana sunyi itu terasa semakin menyesakkan. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin sulit untuk mengendalikan kegelisahannya. Lia telah keluar dari terminal dan berdiri di tepi jalan, menunggu mobil sedan hitam yang akan menjemputnya. Begitu kendaraan itu tiba, seorang pengemudi berseragam rapi keluar dan membuka pintu untuknya. Nona, mobil sudah siap, ucapnya dengan hormat, disertai anggukan kepala. Sudah ada perkembangan? Tanya Lia, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Sesuai instruksi Anda, Dewan Direksi Maskapai telah diberitahu mengenai insiden ini. Mereka akan meninjau ulang kebijakan pelatihan maskapai serta memastikan tindakan Miranda tidak akan dibiarkan begitu saja, jawab pengemudi tersebut. Lia tersenyum tipis, merasa puas. Dia tidak tertarik pada balas dendam. Tujuannya adalah akuntabilitas dan perubahan, dan kini tampaknya dia mulai melihat hasilnya. Di dalam bandara, petugas yang menginterogasi Miranda telah menyelesaikan tugas mereka. Mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan ruangan, namun sebelum itu, salah satu dari mereka menyampaikan pernyataan yang menohok. Masalah ini akan dibawa ke Komite Disipliner Maskapai, kata salah satu petugas dengan tegas. Anda akan menerima pemberitahuan resmi mengenai keputusan mereka. Sementara itu, Anda diberhentikan dari tugas sampai keputusan final ditetapkan. Miranda merasa perutnya seperti terjerat. Pernyataan itu menegaskan bahwa segalanya sudah berubah. Dia hanya bisa duduk terpaku saat petugas meninggalkan ruangan, pikirannya kacau, penuh ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penangguhan tugas, penyelidikan yang akan datang, serta kesadaran bahwa semua keputusannya telah berujung pada kehancuran. Segala hal yang sebelumnya terasa benar, kini tampak seperti kesalahan fatal yang tak bisa diperbaiki. Tiba-tiba, ponselnya berdering, menariknya kembali dari pikirannya yang penuh kegelisahan. Dia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Di layar, terpampang pesan singkat dari Departemen Sumber Daya Manusia Maskapai. Miranda, harap bersiap untuk menghadiri sidang disipliner yang dijadwalkan besok pukul 9. Rincian lebih lanjut akan dikirimkan melalui email. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Kepastian mengenai masa depannya kini semakin nyata. Sidang ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah maskapai untuk melindungi reputasi mereka. Sementara itu, mobil Lia melaju dengan mulus meninggalkan terminal, bergabung dengan arus lalu lintas. Dia menatap keluar jendela, pikirannya tetap tenang dan terfokus. Hari itu memang melelahkan, tetapi dia merasa puas. Dia tahu, langkah yang diambilnya hari ini bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk memastikan keadilan dan perubahan yang lebih besar. Lia telah bertahan, dan dalam prosesnya, ia telah membuka jalan untuk perubahan. Ponselnya berdering, memecah kesunyian. Itu adalah pesan dari Dewan Direksi Maskapai yang mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan tinjauan menyeluruh atas insiden tersebut dan menerapkan pelatihan sensitivitas baru bagi staf mereka. Lia membaca pesan itu dengan saksama sebelum membalas. Bagus. Pastikan ini tidak pernah terulang lagi. Saat pemandangan kota mulai terlihat, Lia merebahkan diri di kursinya dan menghela napas pelan. Maya, yang duduk di sampingnya, mengangguk penuh penghargaan. Anda sudah membuat dampak besar. Dewan Direksi menangani ini dengan serius berkat Anda. Lia memberikan senyum kecil, meski tetap diam. Ia tahu pekerjaan ini belum selesai. Perubahan pada tingkat sistemik membutuhkan kesabaran dan dukungan, dan Lia memiliki keduanya dengan melimpah. Sementara itu, di bandara, Miranda akhirnya berdiri dengan kaki yang gemetar, meninggalkan ruangan. Ia menghindari tatapan petugas dan staf bandara saat berjalan menuju pintu keluar karyawan. Perjalanan menuju mobilnya terasa seperti perjalanan yang penuh rasa malu. Seragamnya menjadi pengingat yang tajam akan karir yang kini bergantung pada seutas benang. Sesampainya di mobil, Miranda menatap setir mobil dengan pikiran yang berkecamuk. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun reputasinya sebagai pramugari yang kompeten dan berdedikasi, dan kini semuanya mulai runtuh. Ia teringat pada Lia, tenang, terkendali, dan tak tersentuh oleh situasi. Pencerahan datang begitu mendalam. Lia tidak pernah kehilangan kendali. Sejak Miranda membuat kesalahan pertamanya, kendali itu sepenuhnya ada di tangan Lia. Untuk pertama kalinya, Miranda merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar marah atau frustrasi. Penyesalan yang mendalam menggerogoti dadanya. Ia telah meremehkan Lia, bukan hanya sebagai penumpang, tetapi sebagai individu, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Sementara itu, Lia duduk di kantornya, memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan Maya. Ponselnya berbunyi lagi, kali ini dengan pesan dari CEO maskapai yang meminta pertemuan pribadi untuk membahas insiden tersebut dan langkah selanjutnya. Lia mengetik balasan singkat, "Saya akan luangkan waktu besok. Pastikan kita selesaikan ini dengan baik." Ia meletakkan ponselnya di meja dan menarik napas dalam. Perubahan sedang terjadi, dan Lia memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Lia meletakkan ponselnya dan bersandar di kursinya, pikirannya sudah melangkah ke masa depan. Kejadian-kejadian hari itu memang melelahkan, namun Lia tahu bahwa itu membuka sebuah peluang, kesempatan untuk membentuk ulang budaya di seluruh organisasi. Dan bagi Lia, itu adalah perjuangan yang layak dijalani. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui tirai jendela di kantor Lia, menciptakan bayangan panjang di atas mejanya saat dia mempersiapkan pertemuan dengan CEO maskapai. Semalam, Lia telah menghabiskan waktu memeriksa dokumen, menyusun pernyataan, dan mempertimbangkan dampak luas dari insiden itu. Baginya, ini bukan hanya tentang menangani pengalaman pribadinya, tetapi juga untuk menciptakan preseden bahwa tidak ada seorang pun, dalam posisi atau latar belakang apapun, yang pantas menerima perlakuan seperti yang dia alami. Pada pukul 10 pagi, asisten Lia, Maya, masuk membawa CEO Richard H., seorang pria tinggi dengan aura kewibawaan yang terasa jelas. Meskipun wajahnya terlihat percaya diri, ada ketegangan yang dapat dirasakan saat ia mengulurkan tangan kepada Lia. "Nona Lia, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami dalam pemberitahuan singkat," kata Richard dengan suara terukur dan hati-hati. Lia menyambutnya dengan jabat tangan yang mantap, ekspresinya tenang tetapi tegas. "Terima kasih telah menganggap serius situasi ini, Tuan Richard. Silakan duduk." Richard duduk di hadapannya, mengatur dasinya, dan mulai berbicara. "Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di penerbangan Anda. Itu tidak bisa diterima, dan kami berkomitmen untuk memastikan insiden serupa tidak terulang." Lia mengangguk, tatapannya teguh. "Saya senang mendengarnya. Namun, permintaan maaf saja tidak akan menyelesaikan masalah yang mendasar. Ini bukan hanya tentang satu pramugari yang membuat keputusan buruk. Ini tentang lingkungan yang memungkinkan dia merasa dibenarkan dalam membuat keputusan itu." Wajah Richard sedikit tegang, namun dia mengangguk setuju. "Anda benar. Karena itu, kami sudah memulai tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan dan program pelatihan kami. Kami akan menerapkan pelatihan sensitivitas dan bias wajib untuk seluruh staf serta meninjau proses pelaporan internal kami untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik." Lia bersandar di kursinya, memperhatikannya sejenak. "Saya ingin timeline yang jelas untuk perubahan-perubahan ini,
serta pembaruan rutin tentang kemajuan mereka. Saya berharap dapat melihat hasil yang terukur. Richard ragu sejenak, lalu mengangguk. Tentu, kami akan menyediakan semuanya yang Anda butuhkan. Lia membiarkan senyum tipis melintas di wajahnya. Bagus. Mari kita pastikan ini menjadi langkah nyata untuk perubahan yang lebih baik. Titik balik bagi organisasi Anda bukan sekadar koreksi sesaat. Pertemuan itu berlanjut selama sekitar 1 jam dengan Lia menguraikan harapannya, sementara Richard mencatat dengan saksama. Ketika pertemuan berakhir, ada kesepahaman yang jelas di ruangan itu. Richard mengulurkan tangan dengan hormat, yang segera disambut oleh Lia dengan tegas. Kami bertanggung jawab, ujar Richard. Saya akan memastikan kami memenuhi janji ini. Setelah Richard meninggalkan ruangan, Maya masuk dengan mata yang cerah, penuh rasa ingin tahu. Bagaimana hasilnya? Tanyanya. Lia menghela napas, mencampurkan rasa lega dan tekad dalam suaranya. Berjalan dengan baik, tapi ini baru awal. Sementara itu, di ruang konferensi kantor pusat maskapai, Miranda sedang menunggu sidang disipliner dimulai. Beban penangguhan tugas terasa seperti awan gelap yang menggantung di atasnya, dan keheningan ruangan hanya memperburuk kecemasannya. Di hadapannya tergeletak tumpukan kertas yang merinci tindakannya selama penerbangan, termasuk keluhan yang diajukan. Pintu terbuka, dan 3 eksekutif senior maskapai masuk. Ekspresi mereka netral namun tegas. Terima kasih telah hadir. Kami di sini untuk membahas insiden yang terjadi pada penerbangan 287 dan tuduhan yang diajukan terhadap Anda. Salah satu eksekutif membuka sidang. Miranda menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Saya mengerti, jawabnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Para eksekutif mulai meninjau kronologi kejadian. Miranda berusaha menjelaskan tindakannya, tetapi kata-katanya terasa hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Saya pikir dia mungkin duduk di kursi yang salah, ujarnya di suatu titik. Suaranya terputus. Saya hanya berusaha mengikuti protokol. Seorang eksekutif dengan sorot mata tajam mengangkat alis. Protokol yang dimaksud? Menurut catatan kami, Nona Lia Charter memiliki tiket kelas 1 yang sah. Kapan Anda memverifikasi itu? Miranda terdiam. Telapak tangannya basah oleh keringat. Saya tidak memverifikasinya. Akhirnya dia mengaku. Ruangan itu hening. Beban pengakuan Miranda terasa menekan. Seorang eksekutif lain, pria paruh baya berkacamata, membungkuk sedikit ke depan. Maskapai kami memiliki kebijakan toleransi 0 terhadap diskriminasi. Tindakan Anda tidak hanya melanggar kebijakan tersebut tetapi juga membahayakan reputasi kami. Apakah Anda mengerti seberapa serius situasi ini? Miranda mengangguk perlahan. Saya mengerti, bisiknya. Sidang terus berlangsung dengan pertanyaan yang tajam namun profesional dari panel. Ketika akhirnya sidang berakhir, Miranda benar-benar terpukul. Keputusan akhir telah dibuat, karirnya di maskapai itu telah berakhir. Saat Miranda keluar dari ruangan, pikirannya dipenuhi dengan bayangan tentang seorang wanita yang tetap tenang dan terjaga, bahkan saat dirinya sendiri kehilangan kendali. Lia bukan hanya seorang penumpang. Dia adalah kekuatan perubahan yang telah mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, Miranda merasakan berat dari tindakannya. Bukan hanya dampaknya pada karirnya, tetapi juga pada orang yang telah ia sakiti. Meskipun ia ingin menyalahkan sistem atau nalurinya, ia tahu kebenarannya. Ia telah membuat pilihan, dan sekarang harus menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, Lia duduk di kantornya, menikmati secangkir teh sambil meninjau email dari Dewan Direksi Maskapai. Nada email itu jelas, mereka ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap reformasi. Tercantum juga sebuah timeline tentang perubahan yang telah Lia minta, termasuk pelaksanaan program pelatihan wajib dan revisi proses penanganan keluhan. Itu adalah kemenangan kecil yang berarti dan memberi dirinya kesempatan untuk merasa puas. Ponselnya berdering, menarik perhatiannya dari layar. Itu adalah pesan dari Maya. Miranda telah resmi diberhentikan. Saya pikir Anda perlu tahu. Lia meletakkan cangkirnya perlahan, menatap pesan itu. Tidak ada kebahagiaan yang muncul. Ini tidak terasa seperti penyelesaian yang sejati. Lia bukanlah orang yang pendendam. Dan ia tahu pemecatan Miranda hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. Namun, ini adalah langkah yang diperlukan, sebuah pengakuan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Ia bersandar di kursinya, merenungkan peristiwa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Keputusan untuk bertindak tegas terhadap perlakuan tidak adil ini tentu memberikan dampak besar bagi maskapai.
Ia mengambil ponselnya dan mengetik balasan singkat untuk Maya. Terima kasih telah memberitahu saya. Mari kita terus fokus pada gambaran besar. Sementara itu, Miranda duduk di apartemennya yang kecil. Malam itu, pemberitahuan pemecatannya dari maskapai tergeletak di meja di depannya. Namun, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Semua pesan dari rekan-rekannya dipenuhi dengan ungkapan simpati dan penyesalan, tetapi itu tidak menghapus fakta bahwa ia sekarang terisolasi. Bertahun-tahun ia menganggap dirinya sebagai seorang profesional yang kompeten, seseorang yang mengikuti aturan, namun semuanya runtuh dalam sekejap. Ia menyalakan televisi, berharap bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, yang pertama kali muncul di layar adalah segmen berita tentang bias di tempat kerja, seakan-akan alam semesta memaksanya untuk menghadapi tindakannya. Segmen itu menampilkan wawancara singkat dengan Lia, yang berbicara dengan fasih tentang pentingnya perubahan sistemik dan bagaimana organisasi harus bertanggung jawab. Miranda menatap layar dengan dada yang semakin sesak. Sikap tenang Lia dan kata-katanya yang terartikulasikan dengan baik sangat kontras dengan gejolak batinnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Lia bukan sebagai lawan, melainkan sebagai seseorang yang memiliki hak penuh untuk menuntut perlakuan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Miranda mematikan televisi dan duduk diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam keheningan, Miranda menyadari bahwa ia tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Namun, mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar darinya. Ia meraih laptopnya dan mulai mengetik sebuah email. Email itu ditujukan kepada Dewan Direksi Maskapai, tetapi tujuannya bukan untuk membela diri. Sebaliknya, ia menulis permintaan maaf yang tulus, bukan hanya kepada Lia, tetapi juga kepada semua orang yang terdampak oleh tindakannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Miranda merasa sedikit pencerahan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memilih bagaimana ia melangkah ke depan. Minggu berikutnya, Lia menerima sebuah email tak terduga. Email itu diteruskan kepadanya oleh Dewan Direksi Maskapai dengan subjek, permintaan maaf dari mantan staf. Penasaran, Lia membukanya dan mulai membaca. Ternyata email itu berasal dari Miranda. Isinya diawali dengan sebuah pengakuan sederhana atas kesalahannya. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda. Tindakan saya saat itu tidak dapat dibenarkan. Saya bertindak berdasarkan asumsi, bukan fakta, dan saya gagal melihat Anda sebagai seorang penumpang yang berhak atas perlakuan yang sama, yang lebih penting lagi, sebagai manusia yang layak dihormati. Perilaku saya mencerminkan keburukan, bukan hanya pada diri saya sendiri, tetapi juga pada maskapai secara keseluruhan. Untuk itu, saya sungguh-sungguh meminta maaf. Lia membaca email itu dengan hati-hati, memperhatikan nada tulus yang terasa dalam setiap kata. Miranda melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut memaksanya untuk merenung secara mendalam tentang tindakannya dan dampaknya. Ia mengakui adanya prasangka dalam dirinya dan menyatakan niatnya untuk belajar serta menjadi pribadi yang lebih baik. Pengalaman ini telah membuat saya lebih rendah hati. Kini, saya memahami bahwa perubahan yang Anda perjuangkan sangat diperlukan, bukan hanya di maskapai ini, tetapi di mana-mana. Saya berharap, meskipun saya telah melakukan kesalahan, kisah saya dapat menjadi contoh tentang apa yang harus diubah. Saya berkomitmen untuk belajar dan tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Terima kasih telah menuntut pertanggungjawaban saya. Lia bersandar di kursinya setelah selesai membaca. Pikirannya berputar. Ia tidak naif. Ia tahu bahwa banyak orang meminta maaf hanya untuk mengurangi rasa bersalah mereka atau menyelamatkan reputasi mereka. Namun, entah mengapa, kata-kata Miranda terasa tulus. Setelah merenung sejenak, Lia mengetik balasan singkat. Saya harap Anda benar-benar menempuh jalan ini dan menggunakan pengalaman ini untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Bagi Lia, insiden ini bukan sekadar tentang keadilan pribadi. Ini tentang menciptakan gelombang perubahan, sebuah langkah kecil menuju sistem yang lebih adil bagi semua orang. Meskipun permintaan maaf Miranda tidak dapat menghapus apa yang telah terjadi, hal itu memberikan secercah harapan akan kemungkinan perubahan. Ini adalah langkah kecil, namun Lia tahu bahwa langkah kecil dapat membawa sesuatu yang lebih besar. Minggu-minggu berlalu, dan dampak dari insiden di penerbangan 287 mulai terasa. Maskapai tersebut meluncurkan serangkaian sesi pelatihan wajib tentang sensitivitas dan bias bagi seluruh staf. Alangkah yang diumumkan secara publik bersamaan dengan pernyataan pertanggungjawaban. Peran Lia dalam mendorong perubahan ini disebutkan secara halus namun penuh rasa hormat dalam pengumuman tersebut, memposisikannya bukan sebagai antagonis, tetapi sebagai katalisator bagi kemajuan.
Perubahan ini memicu percakapan di seluruh industri penerbangan. Maskapai lain mulai meninjau kembali kebijakan mereka, dan beberapa di antaranya bahkan menghubungi Lia untuk meminta panduan. Namun, Lia menolak sebagian besar tawaran tersebut. Baginya, yang terpenting adalah memastikan bahwa upayanya dengan maskapai ini benar-benar terlaksana. Pekerjaannya bukan tentang penghargaan pribadi, tetapi tentang menciptakan dampak yang bertahan lama. Suatu sore, Lia kembali ke bandara, bersiap untuk naik pesawat menuju rapat bisnis. Saat mendekati gerbang, ia merasakan perubahan kecil dalam cara staf berinteraksi dengan penumpang. Senyum mereka terasa lebih tulus, dan setiap pertanyaan dijawab dengan kesadaran serta perhatian yang lebih besar. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi ini adalah awal yang baik, sebuah langkah ke arah yang benar. Saat tiba di gerbang, seorang petugas pemeriksaan tiket menatapnya dan berkata dengan hangat, "Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan." Lia tersenyum kecil, menghargai perhatian itu. Ia tidak mengharapkan pengakuan, tetapi melihat perubahan nyata di sekitarnya sudah cukup membuatnya percaya bahwa apa yang ia perjuangkan tidak sia-sia. Saat menaiki pesawat dan berjalan di sepanjang lorong, ia memperhatikan seorang wanita muda yang kesulitan menemukan ruang untuk tasnya di kompartemen atas. Tanpa ragu, seorang pramugari segera membantunya dengan nada suara yang ramah dan meyakinkan. Adegan itu mengingatkan Lia pada Clara, pramugari yang telah menunjukkan kebaikan padanya di hari insiden itu terjadi. Lia telah memastikan bahwa Clara mendapatkan pengakuan yang layak dalam diskusinya dengan Dewan Direksi. Sejak saat itu, Clara dipromosikan ke posisi senior. Dari tempat duduknya, Lia melihat Clara berdiri di dekat bagian depan kabin, mengawasi proses boarding dengan sikap yang tenang dan percaya diri. Clara menangkap pandangannya dan tersenyum, sebuah isyarat terima kasih yang saling dipertukarkan. Lia membalasnya dengan anggukan kecil, sebuah pengakuan tanpa kata atas rasa hormat yang telah tumbuh di antara mereka. Saat pesawat mulai melaju di landasan, Lia bersandar di kursinya, merenungkan perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Perjuangannya belum selesai, tetapi hari ini, ia merasa sedikit lebih yakin bahwa perubahan yang ia impikan benar-benar mungkin terjadi. Segala yang telah terjadi terlintas di benak Lia, bukan hanya penerbangan itu, tetapi juga semua konsekuensi yang mengikutinya. Ia memikirkan permintaan maaf Miranda, reformasi sistemik yang telah dimulai, dan pesan-pesan dukungan yang ia terima dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Itu adalah pengalaman yang merendahkan sekaligus memberdayakan. Di tempat lain, di kota yang berbeda, Miranda juga memulai perjalanannya sendiri. Kini, ia bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada keberagaman dan inklusi di tempat kerja, menjadikan pengalamannya sebagai studi kasus untuk perubahan. Jalan yang ia tempuh tidak mudah, dan Miranda tahu bahwa ia masih harus membuktikan banyak hal. Namun, pekerjaan ini memberinya tujuan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat keluar dirinya sendiri, bertekad untuk berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Di dalam pesawat, Lia membuka buku catatannya dan melihat halaman kosong di depannya. Dengan tenang, ia mulai menulis sebuah kalimat, perubahan dimulai dengan langkah pertama. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang tak terduga, harapan. Kejadian di penerbangan itu memang menyakitkan, tetapi telah menyalakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam hati Lia, ada keyakinan yang tenang. Langit bukanlah batasnya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan cerita ini pun selesai.